Pandemi COVID yang melanda dunia dari akhir tahun 2019 sampai dengan saat ini telah memberikan dampak global terhadap segala aspek kehidupan. Terlebih, kondisi pasien positif COVID-19 di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat saat ini terus bertambah. Melawan COVID-19 dengan cinta, diharapkan setidaknya penyebaran dapat melandai. Berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ciamis, khususnya Dinas Kesehatan, dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Ciamis. 9 bulan sudah dilewati masa pandemi ini. Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis membentuk 3 tim dalam penanganan dan juga sebagai bentuk pelayanan prima kepada masyarakat yang terpapar COVID-19. Tim Sri Kandi Public Safety Center 119 Cinta yang menjadi corong pertama dalam pelayanan penanganan COVID-19 di Ciamis, berisikan para perempuan muda tangguh yang disiagakan 24 jam di ruang pusat pelayanan informasi penanganan COVID-19 di kantor Dinas Kesehatan Ciamis. PAC 119 Cinta merupakan layanan prafasilitas pelayanan kesehatan dan wadah koordinasi untuk memberikan pelayanan gawat darurat dengan pelayanan kesehatan cepat, tepat, cermat, dan profesional yang dilaksanakan secara bersama dengan lintas sektor terkait. Di sini kami bertugas untuk menerima panggilan dari masyarakat, yaitu terkait dengan kegawat daruratan medis, konsultasi kesehatan, atau untuk saat ini yang paling banyak adalah tentang COVID-19. Baik itu mengenai konsultasi, kemudian adanya keluhan dari masyarakat, atau adanya penjemputan pasien COVID dari puskesmas ke rumah sakit, ataupun misalnya transfer pasien dari rumah sakit ke rumah sakit. Alhamdulillah, kami sudah merasakan suka duka bersama-sama di PSC 119 Kabupaten Ciamis ini. Sukanya kami alhamdulillah bisa berkontribusi dengan masyarakat Indonesia melalui layanan call center 119 ini. Alhamdulillah, dalam waktu kami yang mungkin baru sebentar, baru lahir ya PSC 119 Kabupaten Ciamis ini, tetapi respon dari masyarakatnya cukup baik. Alhamdulillah, selama kami dari bulan April sampai sekarang di Jawa Barat, kami merupakan panggilan kedua terbanyak. Dukanya dari kami yaitu ketika kami akan merujuk pasien ya, bisa memerlukan waktu yang cukup lama karena rumah sakit dari satu daerah dan daerah lain itu rumah sakitnya penuh. Kami berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, nanti bagaimana baiknya. Biasanya kalau misalnya pasiennya masih dalam keluhannya tidak terlalu berat, pasiennya diisolasi mandiri atau nanti dirawat dulu di puskesmas. Alhamdulillah juga kami mempunyai Ibu Cinta, yaitu Ibu PIC kami, Ibu Dr. Eni Rohaini. Kami sangat mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dari beliau dan kerjasama dari beliau sehingga PSC 119 ini bisa berjalan dengan lancar dan baik. Kami juga sangat berterima kasih kepada tim Gorgom karena dengan kerjasamanya dengan mereka, pelayanan dari PSC 119 ini dapat terbantu dan dapat berjalan dengan baik. Kemudian kami juga tidak lupa mengucapkan kepada keluarga, terutama suami kami, di mana beliau telah mendukung kami sepenuhnya dalam pelayanan PSC 119 ini. Selain masalah keterbatasan ruang isolasi di rumah sakit rujukan, permasalahan yang ada di masyarakat saat ini adalah pemakaman jenazah yang terindikasi positif COVID-19. Selama ini proses pemakaman jenazah terindikasi positif COVID-19 di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat dilaksanakan oleh tim khusus yang dibentuk oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis yang dikenal dengan Tim Gorgom. Tim Gorgom tersebut berjumlah 11 orang yang terdiri dari tenaga kesehatan dan para sopir ambulans. Mereka tak pernah lelah dalam menghadapi segala rintangan yang ada dalam menjalankan tugasnya, termasuk kejadian penolakan jenazah COVID-19 di sejumlah tempat karena khawatir terinfeksi virus tersebut. Kekhawatiran itu tidak berlaku pada tim Gorgom yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis ini.
Berbekal alat pelindung diri khusus, serta bekal pengetahuan dan keterampilan, mereka siap bekerja siang maupun malam menjalankan tugas kemanusiaan tersebut. Tim Gorgom ini telah terlatih dan dibekali dengan standar operasional prosedur pemakaman jenazah yang aman. Di masa pandemi pemakaman, yang pertama kita jauh dari bantuan yang biasanya semua masyarakat, tetangga ikut berpartisipasi dalam penguburan, meminta ridhonya. Tetapi kaitan pandemi, masyarakat semua pada menjauh, mendoakan dari kejauhan. Tetapi itulah yang bisa kami lakukan atas dasar kemanusiaan. Apapun itu, semoga Tuhan yang lebih tahu dari hati kita. Apapun itu, dari waktu ke waktu, baik hujan, baik malam, baik siang, dengan memakai, Bapak lihat sendiri, dengan pakaian lengkap APD level 3. Mudah-mudahan semua memahami dan kita kembali, hanya Allah yang tahu. Jelas kami selalu waspada dari awal. Saya sudah berkomitmen dengan keluarga, apapun itu, tetapi kita kembali selalu safety, apa yang diarahkan sesuai dengan apa itu protokol kesehatan. Kita selalu memberikan pemahaman biar keluarga kita memahami. Kita kembali ke rumah dengan mudah-mudahan dengan protokol kesehatan dan keadaan dengan bersih. Mudah-mudahan sesisanya itu kita kembalikan kepada yang di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sayangi keluarga kita, jangan sampai kita selalu berkomitmen atau berprasangka kita yang selalu beraktivitas di luar, apapun itu 3M, tapi jangan sampai hanya karena kita aja, tapi kita harus memikirkan satu, kita punya anak cucu, nantinya kita punya ibu bapak yang harus kita lindungi. Selain itu, bidang pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis juga memiliki tim Silent School. Tim yang terdiri dari TNI dan Polri ini bertugas sebagai tim koordinasi dengan masyarakat jika ada penolakan pemakaman warga yang positif COVID-19. Tak hanya itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis juga rutin melaksanakan sosialisasi penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat. Yang paling banyak untuk sekarang itu biasanya kasus-kasus COVID yang memang bergejala. Jadi mereka rata-rata ingin masuk salah satu rumah sakit. Kalau misalnya kita penuh, kita atur sesuai dengan zonanya masing-masing. Jadi ada zona abu, ada zona hijau, zona kuning, dan juga zona merah. Tim Gorgom itu terdiri dari para supir ambulan dan juga nakes. Mereka yang selalu mengantar jemput pasien. Kalau misalnya pasien yang mau ke rumah sakit atau mau pulang, kemudian kalau ada kasus-kasus kematian, mereka selalu siaga 24 jam, pagi, siang, malam, mengantar dan mengurus sampai ke tempat pemakaman dimanapun yang diinginkan oleh keluarga pasien. Nah, ini kita kan awalnya kadang tidak saling mengenal, semuanya serba baru. Tim saya ini semuanya selama 9 bulan rata-rata, apalagi PSC, anak-anak muda yang baru gitu ya. Tapi makin kesini makin terasa kebersamaannya, kekompakannya, solid, ya itu tadi. Karena mungkin mereka melaksanakannya dengan sepenuh hati. Alhamdulillah ya, pemerintah daerah, Pak Bupati juga sudah membuat SK, jadi rumah sakit swasta sekarang bisa melayani penderita COVID. Karena kan untuk rumah sakit umum itu SK-nya langsung rumah sakit rujukan dari gubernur. Nah, untuk rumah sakit swasta di-SK-kan langsung oleh Pak Bupati. Jadi berjaga-jaga ke depannya kalau misalnya ada kasus-kasus yang harus diisolasi dengan bergejala, tiap rumah sakit sudah siap. Semua masyarakat Ciamis mendukung kita dengan menerapkan selalu protokol kesehatan, yaitu 3M. Selalu memakai masker, menjaga jarak aman, kemudian selalu mencuci tangan dengan sabun di air mengalir ya. Terima kasih kepada semua pihak yang selalu mensupport dan mendukung kami, sehingga kami insya Allah sampai saat ini juga akan terus berjuang menghadapi pandemi COVID supaya makin
menurun dan menghilang dari Kabupaten Ciamis. Lawan COVID dengan cinta. Kondisi pasien positif COVID-19 di Ciamis terus bertambah. Dengan refleksi melawan COVID-19 dengan cinta, diharapkan setidaknya penyebaran dapat melandai. Melawan dengan cinta, maksudnya mencurahkan hati dan pikiran sesuai kemampuannya masing-masing. Terutama kaum milenial yang aktif menggunakan media sosial, diharapkan dapat saling mengingatkan bahwa kita akan terus berjuang dan tidak akan menyerah melawan COVID-19. Hingga saat ini, Dinas Kesehatan terus menampung saran dan aspirasi dari masyarakat. Tidak sedikit masyarakat yang masih menerima stigma, diasingkan serta keluhan lainnya. Dinas Kesehatan Ciamis terus membuka komunikasi dengan masyarakat untuk mensosialisasikan protokol kesehatan, terutama dalam hal informasi terkait COVID-19. Virus ini harus disikapi dengan bijaksana. COVID-19 bukan aib, bukan untuk ditakuti, tapi harus diwaspadai.